Hai semua, Mr. Ed di sini. Kalau kalian ingat di pembahasan failsafe kemarin, kita bisa lihat kalau Batman berada di The Garage, bukan di Batcave, dan di event ini kita akan lihat kenapa. So everyone, inilah dia The Joker War. Cerita ini diawali dengan flashback bertahun-tahun yang lalu ketika Batman pertama kali berhadapan dengan Joker yang saat itu menguji coba Joker toksin di Ace Chemical Plant dan membunuh puluhan orang serta berniat meracuni persediaan air Gotham. Alfred yang saat itu masih hidup juga membantu Batman menyelesaikan kasusnya, dan saat itu Batman sadar kalau Joker bukan hanya orang gila melainkan sesuatu yang lebih. Alfred pun berkata untuk jangan khawatir karena dia tidak akan membiarkan Batman bertarung dengan Joker sendirian selama hidupnya. Di masa sekarang, Batmobile terlihat berada di gorong-gorong kota Gotham dengan para anak buah Joker yang mengejar dan menembaki Batman dengan senjata baru mereka. Di saat yang bersamaan, saluran berita memberitakan soal Wayne Enterprises yang diambil alih secara mendadak yang membuat dunia bisnis memanas. Dan dikabarkan pula kalau di Wayne Enterprises diketahui ada penggelapan dana yang dilakukan oleh Bruce Wayne dalam rangka mendukung Batman, dan karena itu Batman diharuskan segera mengembalikan semua teknologi yang dia dapatkan secara ilegal. Dan Wayne Manor saat ini telah disita, namun tidak ada tanda-tanda dari Bruce Wayne, dan saat ini surat kabar Gotham juga diperintahkan untuk berhenti menerbitkan berita setelah menerbitkan kabar kalau Joker lah yang mengambil alih Wayne Enterprises. Setelah itu, ketika Batmobile terpojok, anak buah Joker langsung menembaknya dengan bazooka. Tapi ketika Batmobile hancur, ternyata Batman tidak berada di sana dan kroco Joker melaporkan itu pada tangan kanan Joker, yaitu Punchline. Punchline pun tidak memperdulikan itu karena dia sebentar lagi selesai meretas komputer milik Wayne Enterprises. Di Wayne Enterprises, ternyata Punchline telah menyuntikkan Joker Venom baru ke Lucius Fox yang membuat Lucius terpaksa menurut padanya. Lucius membawa Punchline ke ruangan rahasia di Wayne Enterprises, yaitu The Hiberaculum, tempat Lucius dan Batman menciptakan alat-alat. Setelah itu Lucius menanyai di mana Joker, dan Punchline menjawab untuk orang yang tiba-tiba kaya, Joker tentu saja berbelanja. Di Park Row Crime Alley, Joker pergi menuju Monarch Theater, tempat dulu Bruce menonton bioskop dengan orang tuanya, dan Joker membeli bangunan tersebut dengan uang dari Wayne Enterprises. Saat sedang melihat-lihat, pemilik gedung merasa dia mendengar seseorang di ruangan bioskopnya dan mereka tertawa. Sambil mengangkat film Mark of Zorro, Joker mengajak pemilik gedung melihat pertunjukan, dan saat mengintip dari jendela bioskop, ternyata ruangan bioskopnya telah dipenuhi orang-orang yang terjokerized. Kembali ke Wayne Enterprises, Harlan Graves atau The Underbroker, pengacara dari Joker, terlihat pergi ke sana untuk menyuruh GCPD pergi dari sana serta menghilangkan semua barikade karena dia telah mengajukan hak sipil, dan Mayor Gotham juga telah memerintahkan GCPD untuk pergi. Harvey Bullock pun berkata kalau GCPD tahu pemilik baru Wayne Enterprises adalah Joker, namun Underbroker tidak memperdulikan ucapannya dan mengingatkan kalau Wayne Enterprises yang memberikan peralatan baru bagi GCPD. Setelah itu Underbroker masuk ke kantornya, mengenakan topengnya, memerintahkan karyawan Wayne Enterprises untuk membeli semua bioskop di Gotham tanpa dia tahu kalau Batman mendengar itu semua. Setelah itu Batman masuk ke ruangan rahasianya di Wayne Enterprises, tapi sesaat setelah dia masuk, Punchline tiba-tiba menyergap karena Lucius telah memberitahu semua ruangan rahasia milik Batman. Lucius pun meminta maaf dan Punchline membuka sebuah ruangan memperlihatkan armor cerah milik Batman, tapi Batman tidak tahu itu dan Lucius berkata dia menemukannya di komputer, jadi dia buat karena dia kira itu buatan Batman. Setelah itu Batman tiba-tiba pusing dan ternyata Punchline telah memenuhi ruangannya dengan gas beracun buatannya, kombinasi dari Joker Venom dan Fear Toxin dengan sedikit Venom Bane agar Batman tidak tewas, dan Punchline sendiri telah kebal dari racunnya. Melihat kondisinya dirugikan, Batman bergegas kabur, tapi dia tiba-tiba mendengar suara Alfred yang memberitahu dia salah arah, dan Batwing dengan lambang Joker tiba-tiba muncul di depannya, dan ketika Batman sedang terkejut karena Alfred harusnya tewas, Batwing melancarkan tembakannya.
Bertahun-tahun kemudian di masa depan, kota Gotham telah terlihat cerah dengan Batman yang memakai armor cerahnya terlihat sedang mengejar Mr. Freeze. Dia dengan mudah mengalahkan Mr. Freeze serta kedua anaknya, tapi ketika kembali ke Batcave dan menemui Alfred, Alfred bertingkah aneh dan ketika dilihat, Alfred tiba-tiba mematahkan lehernya sendiri, tersenyum sambil berkata kalau Batman akan mati sendirian tanpa keluarga. Melihat itu Batman pun terkejut dan dia tiba-tiba terbangun dengan Harley Quinn di sebelahnya. Harley pun memberitahu Batman kalau dia telah pingsan selama 3 hari sejak Joker meledakkan bagian Wayne Enterprises dan sejak saat itu kota Gotham mulai semakin kacau. Joker menguasai kota, seluruh penjahat di Gotham bergabung dengannya karena Joker membayar mereka serta memberi mereka alat-alat baru yaitu gadget-gadget milik Batman dan saat malam kota Gotham menjadi kota yang sangat mengerikan. Setelah itu Harley ingin memeriksa Batman karena sepertinya Batman masih terpengaruh toksin Punchline, tapi Batman menepis Harley dan menanyai apa peran Joker dalam semua ini. Harley menjawab kalau saat ini Punchline sedang berada di Wayne Enterprises mengkoordinasi para bawahannya dan rumornya dia membeli seluruh pabrik es chemical dan dia yakin kalau itu untuk memproduksi toksin baru yang Punchline ciptakan. Dan di sisi lain, The Underbroker bersama pasukannya memastikan kalau kota Gotham dan GCPD tetap lumpuh, sementara Joker bertingkah aneh di mana dia membeli semua iklan yang disiarkan di Gotham untuk menyiarkan sebuah video. Harley memperlihatkan videonya di mana dalam video itu pemilik gedung Monarch Theater yang mukanya disayat huruf Z membacakan sebuah naskah di mana naskah tersebut mengajak orang-orang untuk menonton The Mark of Zorro dan orang yang menonton akan dibayar 10.000 US dollar dan setelahnya pemilik gedung tersebut ditembak mati. Mendengar itu, Batman mulai berhalusinasi soal masa lalunya yang membuat Harley berusaha menyadarkannya, tapi Batman langsung menghempaskannya. Setelah itu, Batman mulai mendengar suara Alfred di kepalanya dan Harley berusaha menyuntikkan obat penenang, namun Batman segera pergi dari sana. Setelah itu, Batman berniat pergi ke Monarch Theater dan dia sadar kalau suara Alfred di kepalanya tidak nyata, tapi dia tidak punya waktu untuk ke Batcave karena harus fokus menghentikan Joker. Dia pergi ke Monarch Theater yang sekarang terlihat baru, entah karena halusinasinya atau Joker memang merenovasinya. Dia membuka ruangan bioskop yang berbau busuk karena di dalamnya terdapat puluhan orang yang mati terjokerized, namun beberapa darinya terlihat telah mati selama bertahun-tahun. Di layar, Joker membenarkan itu karena dia menggali semua kuburan orang yang telah dia bunuh dan dengan teknologi dari temannya yaitu The Designer, sekarang orang-orang itu akan menjadi pasukannya. Setelah itu, mayat-mayat yang terjokerized tiba-tiba menengok dan mulai bangkit dibarengi dengan tawa dari Joker. Di sisi lain, ketika kerusuhan terjadi di mana-mana, salah satu anak buah Joker terlihat akan menyerang satu keluarga sampai seseorang menghantam kepalanya dengan pentungan batarang dan seseorang itu adalah seorang bocah yang menyebut dirinya sendiri sebagai The Clown Hunter. Sementara itu di pelabuhan, Punchline terlihat sedang mengawasi pengiriman bahan kimia yang akan digunakan untuk menciptakan toksinnya, tapi melihat tidak ada penjaga, anak buahnya sempat bertanya-tanya karena kemarin ada 12 badut tewas di The Narrow. Punchline pun berkata kalau Bat Family tidak membunuh, tapi anak buahnya memberitahu kalau itu bukanlah Bat Family. Kemarin di The Narrow, ketika anak buah Joker sedang kebingungan karena Batmobile tidak bisa jalan, Clown Hunter tiba-tiba muncul, menyiramkan bensin ke dalamnya dan membakar hidup-hidup anak buah Joker. Mendengar ucapan anak buahnya itu, Punchline tidak peduli dan menanyai siapa yang dia takuti, seorang bocah atau orang yang akan membunuh Batman. Kembali ke Batman, pasukan mayat hidup Joker mulai mengerubungi dan menyerangnya, dan Batman pun mulai bertarung di sana sambil mendengar ocehan Joker, di mana Joker berkata membunuh Batman adalah hal yang mudah, tapi itu tidak menyenangkan, jadi dia akan membuat seluruh Gotham mengetahui trauma masa kecil dari Batman. Dia mengundang orang-orang untuk menonton Mark of Zorro dengan imbalan uang, dan ketika selesai, orang-orang akan terhanyut dalam filmnya, dan saat itu dirinya
akan memberitahu mereka kalau dulu Bruce Wayne merasakan perasaan yang sama seperti mereka sampai seorang penjahat datang dan membunuh orang tuanya. Dan setelah itu, dia akan memenuhi ruangan bioskop dengan toksinnya. Setelah itu, karena pengaruh toksin Punchline masih sangat kuat, hal itu membuat Batman melihat para mayat hidup sebagai Joker yang membuat dia tidak bisa lagi mempercayai matanya dan memutuskan bertarung dengan mata tertutup. Dia mulai menghajar para mayat hidup dan berusaha ke tengah ruangan agar EMP portable miliknya dapat menjangkau seluruh mayat hidup dan mematikan nanobot yang mengendalikan mereka. Batman pun berhasil mengaktifkannya dan membuat para mayat hidup tumbang, tapi dia memutuskan untuk mundur. Namun, saat sedang terbata-bata keluar dari bioskop, Batman kembali berhalusinasi dan tumbang, tapi untungnya Harley kembali menemukannya. Sementara itu di Wayne Enterprises, Punchline pergi menemui Joker untuk memberitahu kalau ada seorang bocah membunuh anak buah mereka dan bocah tersebut menyebut dirinya sebagai The Clown Hunter. Mendengar itu Joker malah senang, yang membuat Punchline bingung, dan Joker menjelaskan kalau para vigilante di Gotham tidak pernah ingin membunuh, membuat itu menjadi peraturan di kota ini dan orang-orang yang memutuskan menjadi vigilante mengikuti peraturan tersebut. Tapi sekarang melihat The Clown Hunter membunuh, itu berarti peraturan di kota Gotham telah dibuang. Punchline pun bertanya apakah mereka harus membiarkannya, dan Joker menjawab tidak dan memerintahkan Punchline mengirim orang untuk membunuhnya agar tidak ada orang yang mengikuti jejaknya. Dan Joker juga berkata kalau inilah saatnya bagi mereka untuk menyingkirkan Harley Quinn. Sementara itu di sisi lain kota Gotham, Batman tersadar di kebun milik Poison Ivy dengan Harley di sampingnya. Harley pun memberikan sebuah cangkir berisikan obat penawar yang akan membersihkan toksin Punchline sambil memberitahu kalau aksi Joker saat ini sangatlah aneh, tidak seperti biasanya, jadi dia rasa hanya Batman lah yang dapat menghentikannya, jadi dia harus segera kembali normal. Tapi sesaat setelah Batman meminum penawarnya, halusinasinya semakin parah, tapi Harley berkata kalau itu berarti obatnya bekerja karena Batman akan pingsan sebentar dan setelahnya toksinnya akan bersih dari tubuhnya. Setelah itu halusinasi Batman semakin menjadi-jadi yang membuat dia meyakinkan diri ini tidak nyata, dan Alfred tiba-tiba muncul sambil berkata kalau inilah saatnya bagi mereka untuk berbicara serius.